Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya Syarifatul Safiyah. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.7 bab rasio trigonometri, yang sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang konsep dasar sudut. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab rasio trigonometri mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, kita akan belajar materi konsep dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir dengan arahnya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya bertanda positif. Namun jika arahnya searah dengan jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Nah, untuk sudut-sudut ini ternyata ada namanya sendiri, di mana ada sudut yang namanya sudut theta. Nah, lambangnya seperti ini, sudut theta atau sudut alfa. Ini namanya sudut alfa. Kemudian namanya juga sudut gamma. Ada yang sudut gamma, ini lambangnya sudut gamma. Kemudian ada sudut beta. Nah, ini lambangnya sudut beta. Nah, dari keempat sudut ini selalu digunakan untuk menamai sudut. Ini bisa diisi sudut theta, ini juga diisi dengan sudut theta. Kemudian untuk menulis garisnya kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, misalkan di sini titik A, titik B, kemudian titik C. Misalkan di sini titik D, titik E, titik F. Nah, dengan nama-nama ini harus dengan menggunakan huruf kapital. Itu salah satu penting untuk menggambarkan sebuah sudut. Selanjutnya kita akan mencermati gambar ini. Di gambar sudut standar dan sudut koterminal, di mana jika sudutnya yang dihasilkan sebesar sudut alfa, maka sudut B disebut sudut koterminal, sehingga sudut alfa ditambah sudut beta itu sama dengan 360, di mana satu putaran lingkaran. Dalam gambar besar sudut pada setiap kuadran dalam bidang kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada satu kuadran koordinat kartesius, itu namanya sudut baku. Nah, jika sisi akhir yang berada pada salah satu sumbu koordinat dan sudutnya terdapat pembatasan kuadrat, di mana 0 sampai 90 itu terletak di kuadran 1. Sedangkan 90 sampai 180 terletak di kuadran 2. Selanjutnya 180 sampai 270 terletak di kuadran 3. Kemudian 270 sampai 360 maka terletak di kuadran 4, sehingga satu lingkaran penuh ini ternyata ada 4 kuadran.
Untuk memahami dari kuadran 1, 2, 3, 4, kemudian tadi sisi arahnya arah jarum jam searah atau berlawanan, maka kita langsung ke contoh soal 2.2. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan setiap posisi koordinat kartesius A 60 derajat, B min 45 derajat, C 120 derajat, dan D 600 derajat. Maka kita langsung menjawabnya. Tadi disuruh menggambar sudut-sudut standar yang A sebesar 60, maka jelas 60 terletak di kuadran 1. Kenapa? Karena kuadran 1 tadi batasnya mulai dari 0 sampai 90, sehingga saya bisa menggambarkan 60 segini ya. Sekarang ini adalah sudut 60 derajat. Nah, ini tak namai sudut theta 60 derajat. Nah, ini saya kasih A dan titik pusatnya O. Jadi kesimpulan untuk menggambar yang bagian A 60 derajat, sisi terletak pada sumbu X dan sisi akhirnya terletak di sumbu OA dan terletak di kuadran 1. Nah, untuk menjawab soal yang B, ini kita disuruh gambar sebesar negatif 45. Oh ya, ini yang 65 karena positif ya, sehingga antara X sama OA ini berlawanan arah jarum jam, jadi arahnya ke kiri. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau negatif 45, karena kalau negatif 45 searah dengan jarum jam, misalkan saja X ini adalah sisi awalnya. Jadi X adalah sisi awal sehingga negatif, maka kita harus mengikuti arah jarum jam, berarti dia larinya ke kuadran 4. Berarti nyampe sini. Nah, ini sebesar 45 derajat. Nah, ini tak namai beta, sudut beta 45 derajat. Nah, karena sisi awalnya di X dan sisi akhirnya di OA, pusatnya O dan titik akhirnya di A, maka terletak di kuadran 4. Kenapa? Karena sudut negatif itu harus arahnya sini ya, arahnya harus searah dengan jarum jam ke kanan. Tetapi kalau positif ya tadi berlawanan arah, berarti dia ke kiri, dia di kuadran 1. Oke, selanjutnya terletak di 120. Kita harus menggambar sudut terletak di 120 karena sudutnya positif, maka arahnya ke kiri. Nah, ke kiri sini ya. Nah, karena ini pembatasnya 0, 90, 180, maka 120 pastinya terletak di sini. Ini 120. Jadi arahnya ke kiri. Untuk arah sudutnya ke kiri. Oke, ini sebesar beta, sana namai beta 120 dengan pusatnya di O dan titik akhirnya di A. Kesimpulan dari gambar ini adalah sisi awalnya ada di OX dan sisi akhirnya ada di OA. Dan terletak di kuadran berapa? Ternyata 120 terletak di kuadran 2. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menggambar 600 derajat. Nah, gimana nih 600 derajat? Maka 600 derajat berarti dia berlawanan arah jarum jam, maka dia akan muter di sini. Nah, karena satu putaran ini 360, maka dia muter lagi 2 kali. Nah, untuk satu kali kan 360 ya, berarti sisanya berapa? 360 dikurangi
dikurangi 600, maka dia akan terletak di kuadran 3 macet di sini. Nah, di sini terletak di 600 derajat. Sehingga 600 derajat itu terletak di kuadran 3. Jadi kalau melebihi 360 maka nggak apa-apa putar lagi lebih dari 1 kali putaran sampai mentok ke 600. Ternyata 600 terletak di kuadran 3 dengan sisi awalnya ada di OX, ini titik pusat ya, ada di OX, dan sisi akhirnya ada di OA dengan kuadran di kuadran 3. Nah, untuk menggambar sebuah sudut positif, sudut negatif, dan peletakan kuadran 1, 2, 3, 4 untuk contoh soal 2.2 ini merupakan penjabaran dari definisi awal. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada 2 ukuran untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian, di mana 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Kemudian 1 radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R juga. Kemudian hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah 1 putaran penuh sama dengan 2pi radian. Kemudian selanjutnya 1 radian itu sama dengan 180/pi sama dengan 1 derajat. Selanjutnya adalah sudut standar baku, sudut yang sisi awalnya berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak di salah satu kuadran pada koordinat kartesius. Kemudian sudut definisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir, seperti contoh soal 2.2. Dan yang terakhir, sudut-sudut koterminal adalah sudut standar baku memiliki sisi akhir yang berimpit. Oke, cukup dari sini penjelasan saya. Apabila masih belum paham, bisa tulis komentar di dalam bawah yang ditanyakan apa. Nanti saya akan balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.